Kang Ujang, kalau tadi ya bisa A, bisa B, bisa ada rasa Jokowi untuk Pilgub DKI, bisa juga tidak. Tapi kalau melihat gaya atau mungkin gejala-gejala politik sampai saat ini, momen RK yang beberapa kali diajak dalam working tour dari Presiden Jokowi, ada sinyal tidak sih bahwa inilah orang pilihan Jokowi? Kan seperti itu waktu Pilpres ya, Kang Ujang. Ya kalau kita lihat RK ataupun Ahmad Syaki Iskandar itu bukan pilihan Jokowi kalau saya lihat. Ini pilihannya Golkar. Karena Golkar punya kepentingan, katakanlah bagaimanapun DKI ini wilayah yang strategis yang perlu dimenangkan, ya maka Golkar perlu figur-figur yang kuat. Ya, apakah RK, apakah Ahmad Syaki Iskandar nanti yang didorong satu nama, kita tergantung dari saya lihat elektabilitas nanti terakhir. Nah, saya melihat kalau Jokowi kepentingannya ya anaknya. Siapa? Misalkan ada Kaisang. Kaisang kan digadang-gadang juga. Tapi umurnya masih muda. Nah, kan bisa jadi calon wakil gubernur. Lebih muda dari saya. Iya, jadi Kaisang tidak bisa jadi gubernur calon, tapi bisa jadi calon wakil gubernur. Tetapi ada menggelitik dari teman-teman media ke saya, Kang katanya nanti bisa dirubah lagi di MK, di judicial review. Karena saya bilang janganlah. Tapi kalau kita lihat dari kondisi dan fakta objektif hari ini, maka Kaisang bisa maju sebagai calon wakil gubernur. Dan siapa calon gubernurnya tergantung nanti kalkulasinya seperti apa. Yang punya pengalaman dulu deh nih, Bang Gilbert. Ternyata yang diajak-ajak, dipuji-puji ini belum tentu dipilih ya. Kalau melihat seperti itu dulu Pak Ganjar kurang apa lagi ketika Rakernas nanti ya kalau dilantik ya langsung kerja ya. Ternyata enggak. Ini bagaimana? Perkara calon gubernur di DKI ini sebenarnya buat internal kita tidak menjadi fokus sekarang ya. Loh, kenapa? Karena kita masih menunggu finalisasi dari Pileg sama Pilpres. Ya. Yang kedua, kita lebih menyusun sekarang kriteria karena melihat Jakarta itu bukan murni persoalan siapa gubernur yang kita bawa yang terpilih. Bukan masalah terpilihnya, tapi siapa yang mampu kerja. Sebagai contoh nih, anggaran APBD sekarang itu 55 triliun bisa membangun jembatan Semanggi, bisa membangun tower segala macam. 85 triliun tidak jadi apa-apa. 55 triliun di zamannya Ahok, 85 triliun di zamannya Anies. Artinya ada sesuatu yang menjadi penting di sini. Ini kan masalah politik anggaran ini, masalah politik kebijakan ini sangat penting buat DKI. Karena sebagai contoh nih, dengan upah minimum provinsi UMP sekitar 5 juta lebih, apakah masyarakat bisa punya rumah, bisa menyekolahkan anak? Tentu tidak. Itu menjadi terpenuhi karena kita penuhi kebutuhan sekolah. Tetapi apakah kemudian perumahan yang tidak kita penuhi mereka mampu? Tidak bisa. Satu-satunya jalan adalah membuat perumahan yang layak disewa oleh mereka. Makanya kemudian muncul konsep Rusunawa dan Rusunami dengan 80.000 atau 800.000. Sehingga kalau suami istri bekerja taruhlah 9 juta sebulan, mereka akan mampu. Jadi kita lebih melihat apa persoalan yang mesti diselesaikan, baru kemudian kita cari kandidatnya. Artinya di sini perlu track record orang, kemampuan orang memanage Jakarta. Kalau hanya mencari orang yang populer, artis, kemudian orang yang populer, misalnya pemain medsos, yang kemudian hanya untuk menjadi terpilih, hanya untuk membuat kemudian partai saya menjadi pemimpin di DKI, itu bukan konsep dari kenegarawanannya PDI Perjuangan. Konsep di PDI Perjuangan adalah siapa yang membuat masyarakat ini bisa tertangani dengan baik melalui pelayanan publik. Tapi PDIP deg-degsar nggak sih melihat ini RK ini begitu dekat dengan Jokowi? Jangan-jangan memang di-endorse untuk Pilgub nih, bagaimana? Kita tidak memperdulikan itu. Kenapa? Karena internal kita tidak melihat faktor itu. Tidak variabel yang harus kita pertimbangkan. Variabel yang kita pertimbangkan adalah orang yang mampu bekerja. Dan kenyataan dulu, Jokowi masuk kan dengan elektabilitas sekitar 4%, Foke 70 lebih. Bisa kita endorse kemudian naik mengalahkan Foke di 2014. Artinya dalam hal ini pertimbangannya adalah siapa kandidat yang baik. Dan selama ini siapapun kandidat yang kita bawa gubernur maupun presiden sebenarnya bekerja dengan baik kecuali dia melenceng menjadi petugas yang lain. Bukan lagi petugas partai, misalnya jadi petugas istri, baru dia melenceng begitu. Bang Bestari Barus, boleh dong dikomentarin kalau momen Presiden Jokowi yang sekarang sering bersama dengan Ridwan Kamil ini menandakan bahwa ya udahlah kalau sudah di-endorse ke arah Ridwan Kamil, selesailah penantang lainnya. Itu jangan-jangan seperti apa ini, Bang Bestari Barus? Ya kita nggak pernah tahu juga itu apa betul-betul untuk di-endorse gitu kan. Nah, yang paling penting buat kami pada hari ini kami memiliki juga kader-kader yang terbaik yang akan kami persiapkan. Ya kita punya Bung Sahroni, kita punya Bung Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Nasdem, kita punya Bung Wibi Andrino, kita punya
Kakak Oki Asokawati, banyaklah, ada Bung Victor Laiskodat yang pernah jadi gubernur juga di NTT, banyaklah. Artinya gini, siapa yang akan terpilih tentu masyarakat ini sudah sangat cerdas lah. Sangat cerdas sekali, tahu dia siapa yang dipilih dan apa syarat keterpilihan itu. Jadi kalau kita katakan bahwa ada mengendorse, ya itu kan hak pribadi masing-masing anak bangsa ini untuk turut dalam kontestasi yang manapun gitu. Tapi kembali lagi, pasti kita harus menunggu hasil pemilu ini, ya kan? Baru nanti kelihatan siapa yang akan berpasangan dengan siapa. Belum tentu dia linier, di atas seperti ini, di bawah begitu, belum tentu itu. Bang Mustari, masih panjang jalannya. Dari tokoh-tokoh disebutkan, nama Pak Anies kok nggak disebut? Kenapa Pak Anies? Pak Anies kan sekarang ini masih ada proses dalam pemilihan presiden yang belum selesai, ya toh. Nah, jadi biarlah itu menunggu, tapi kami mempersiapkan gitu, ya kan? Mempersiapkan saja bahwa saya kira seluruh partai politik sudah boleh dikatakan siap untuk menghadapi Pilkada DKI. Hanya saja tentu menunggu hasil pengumuman dari KPU. Nanti siapa yang akan berpasangan dengan siapa, saya kira itu akan sangat dinamis sekali dan kemungkinan besar tidak linier gitu loh. Bang Doli, boleh dong dikomentari bahwa selain juga belum pasti, bersama dengan Jokowi sering dalam berbagai event pasti akan mendapat restu dari Jokowi, khusus untuk Ridwan Kamil, meskipun ada nama Ahmed Zaki juga ya. Tapi penantang untuk Pilkada DKI dari partai lain ini juga ada Ahmad Saroni, bahkan sempat ada nama Risma juga, Kofifa, ini seperti apa? Ya, saya kira masing-masing partai politik punya hak, punya jago masing-masing, punya agenda politik masing-masing. Ya, saya kira siapa sih di dalam event politik yang tidak ingin memenangkan? Saya kira tujuan partai politik itu kan untuk memenangkan setiap event politik. Saya yakin setiap partai politik, PDIP Perjuangan, Pak Nasdem, dan yang lain-lain juga sudah menyusun agenda-agenda itu. Dan mereka juga pasti sudah menyusun, menginventarisir nama-nama yang mereka anggap punya peluang menang. Ya. Nah, jadi ya kita menganggapnya sebagai ya kembali sama dengan kemarin menghadapi Pileg dan Pilpres saja. Ada kontestasi, ada kompetisi yang memang sudah diatur dalam agenda nasional kita, agenda politik kita. Ya tentu masing-masing partai politik mempersiapkan diri. Jadi kita memberikan penghargaan, kemudian itu hak otoritas masing-masing partai politik, kedaulatan masing-masing politik. Ya. Nah soal nanti apakah bisa ketemu atau tidak, seperti yang saya katakan tadi bahwa belum tentu koalisi di pengalaman selama ini, belum tentu koalisi di Pilpres itu kongruent atau sama dengan di di Pilkada, karena cair sekali gitu. Nah tapi bedanya tahun ini kan Pilpres Pilegnya berdekatan dengan Pilkada. Jadi saya kira komunikasi kekentalan antara koalisi yang mengusung di Pilpres itu nggak dengan mudah bisa diabaikan. Itu startnya nanti, start pembicaraan awal untuk soal pencalonan Pilkada. Bahwa kemudian apakah menutup kemungkinan bergabung atau berkoalisi dengan partai politik yang lain, sangat dimungkinkan. Jadi bisa aja nanti ada contoh lah misalnya ya, ada koalisi partai politik pengusung Pilpres plus dengan beberapa partai koalisi pecahan koalisi partai politik yang lain satu sama lain, itu sangat dimungkinkan. Itu tadi saya katakan tergantung dari pendekatan tokoh yang mau diusung dan kemudian kesamaan visi dan agenda masing-masing partai politik yang belum tentu bisa disamakan antara Pilpres dengan Pilkada. Baik. Betul sekali, saya nanti menyambung apa yang dikatakan oleh Bang Doli bahwa belum tentu Pilpres dan Pileg itu khususnya adalah Pilgub DKI Jakarta sama pemirsa. Apakah faktor Jokowi effect hanya berlaku untuk konteks nasional atau Pilpres, tapi untuk khusus KUP DKI Jakarta, arena bermain yang sendiri pemirsa. Mengingat PKS begitu unggul ya suara di sini, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.